Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Sarela Surbakti dari Latsar Golongan 3 Angkatan 21 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Selamat menyaksikan. Pada analisis, isu efektivitas ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menapis masalah dengan metode APKL dan metode USG. Ketiga, analisis fishbone. Keempat, analisis SWOT atau SWOT. Menentukan faktor penyebab masalah. Kelima, alternatif penyelesaian masalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identifikasi masalah yang akan diambil, yaitu yang pertama, masih tingginya angka anemia pada ibu hamil di Puskesmas Barujaya. Kedua, kurangnya minat lansia untuk datang ke posyandu lansia. Ketiga, kurangnya kepatuhan pasien diabetes mellitus untuk berobat secara rutin. Keempat, kurangnya ruang untuk gudang obat di Puskesmas Barujaya. Dan yang kelima, masih rendahnya penemuan kasus suspek tuberkulosis di Puskesmas Barujaya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu APKL. A. Aktual, yaitu isu yang sedang terjadi. P. Problematika, yaitu seberapa mendesaknya masalah yang memerlukan jalan keluar atau alternatif. K. Kekhalayakan, yaitu masalah yang menyangkut hidup orang banyak. Dan L. Kelayakan, yaitu pantas, logis, dan realitas. Dari identifikasi masalah akan ditentukan prioritas masalahnya dengan metode APKL. Pada tabel dapat dilihat skala prioritasnya, dan setelah dilakukan scoring dapat terlihat masalah yang akan menjadi prioritas, yaitu masih tingginya angka anemia pada ibu hamil di Puskesmas Barujaya. Kita juga perlu mengetahui apa itu metode USG. U. Urgensi, yaitu seberapa besarnya masalah yang harus dianalisis dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, yaitu dampak atau masalah terhadap pekerjaan atau masalah yang dapat ditimbulkan. G. Grow, yaitu kemungkinan masalah berkembang jika tidak ditangani. Dari identifikasi masalah dengan metode APKL tadi, dilanjutkan dengan metode USG untuk menentukan masalah yang menjadi prioritasnya. Pada tabel dapat dilihat skala prioritasnya, dan setelah dilakukan scoring akan terlihat masalah yang menjadi prioritas, yaitu masih tingginya angka anemia pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Barujaya. Analisis fishbone. Pada faktor manusia,
kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan diri secara dini. Faktor sarana, kurangnya alat monitoring kepatuhan minum tablet tambah darah pada ibu hamil. Pada faktor lingkungan, kurangnya edukasi pada ibu hamil tentang bahaya anemia. Dan pada faktor metode, sulitnya kontrol yang berrutin dan berkelanjutan. Berikut ada analisis SWOT, yaitu perencanaan strategi untuk mengevaluasi strength, kekuatan setiap ibu hamil baru yang datang ke puskesmas. Diperiksakan kadar HB-nya, ketersediaan tablet tambah darah yang cukup di puskesmas, weakness, kelemahan, bidan desa belum dapat menetap di puskesdes, kurangnya kepatuhan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah. Opportunities, peluang, banyaknya tablet tambah darah yang disediakan dari pemerintah secara gratis, pemeriksaan HB yang diperiksa secara berkala, threats, ancaman pada kehamilan dapat meningkatkan resiko kematian pada ibu, pada janin, dapat mengganggu pertumbuhan dan meningkatkan resiko bayi dengan berat badan lahir rendah. Terakhir, ada alternatif pemecahan masalah. Dapat dilihat dari tabel pada kolom alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, ada monitoring ibu hamil dengan cara membuat kartu kontrol minum tablet tambah darah dengan melibatkan peran serta suami atau keluarga. Tahapan penyelesaiannya, yang pertama, menentukan jadwal monitoring ke rumah ibu hamil anemia. Yang kedua, memberikan kartu kontrol minum tablet tambah darah yang akan diisi oleh suami atau keluarga. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam minum tablet tambah darah. Pihak terkait, puskesmas, kader, ibu hamil, suami, keluarga. Alternatif penyelesaian yang kedua, pemeriksaan HB berkala atau pemeriksaan ulang. Tahapan penyelesaiannya menentukan jadwal pemeriksaan HB ulang. Hasil yang diharapkan di sini untuk menentukan kesehatan ibu hamil. Pihak yang terkait, puskesmas, kader, ibu hamil, suami, keluarga. Dan alternatif penyelesaian yang ketiga, penyuluhan pada ibu hamil, anemia. Tahapan penyelesaiannya yang pertama, menentukan jadwal penyuluhan di desa. Kedua, metode yang digunakan sesi ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang anemia, tanda gejala, dan pencegahannya. Pihak terkait, puskesmas, kader, ibu hamil, suami, dan keluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.